Saudara, ada berita dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melontarkan pernyataan kepada Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Yusuf Kala saat kerja bakti di Cipinang Melayu, Jakarta Timur pada Minggu 8 Februari kemarin. Pramono mengatakan dirinya enggan masuk gorong-gorong katanya. Pramono Anung mengungkapkan alasannya menolak masuk gorong-gorong saat kerja bakti massal karena dirinya dibesarkan dalam teknokrasi. Menurutnya pekerjaan fisik di lapangan memang dilakukan para petugas, sementara dirinya dan JK lebih banyak berkontribusi dalam aspek kebijakan dan pemikiran. Menurut Pramono, media dan warga akan kaget bila ia nekat turun kerja bakti di gorong-gorong. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK. Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak ini. Pak JK tertawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Nah, aksi turun langsung ke lapangan atau blusukan pernah menjadi simbol melekat dalam diri Gubernur DKI Jakarta terdahulu, yakni Joko Widodo. Salah satu momen paling ikonik yang pernah dilakukan Jokowi saat ia tanpa ragu masuk ke salah satu gorong-gorong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Saat itu Jokowi didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Eri Basworo. Aksi Jokowi itu banyak menarik perhatian media dan warga yang berada di sekitar Bundaran HI. Lalu bagaimana memaknai pernyataan Gubernur Pramono Anung soal gorong-gorong? Kita bahas bersama juru bicara PDI Perjuangan Ansi Lema, juru bicara PSI Ali Muhtohirin, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Bung Ansi dulu. Tidak ada yang salah sebenarnya dari pernyataan Mas Pram tadi. Saya kenal baik Mas Pram karena memang dirinya seperti itu, memang seorang teknokrat begitu ya, yang dididik sebagai seorang yang punya teknokrasi. Tapi saya ingin bertanya ke Bung Ansi begini. Dulu pernah ada Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, which is Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan dulu, gitu ya. Sekarang Mas Pram dengan gaya yang berbeda di Jakarta. Apakah memang ada perubahan pola kepemimpinan di Jakarta, khususnya untuk PDI Perjuangan yang kali ini juga menduduki posisi gubernur di Jakarta? Setiap pemimpin itu kan punya style, punya gaya, punya kekasan masing-masing. Dan ini dipengaruhi oleh latar belakang. Latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman, dan tentu Mas Pram itu punya keunikan dan kekhasan tersendiri jika disandingkan dengan para pendahulunya, gubernur-gubernur terdahulu. Tetapi ini kan menjadi pokok pembahasan karena ini merupakan sebuah pernyataan publik, dan pernyataan publik yang disampaikan oleh tokoh politik dan dalam ruang politik itu kan pasti ada teks, ada konteks, ada pesan, ada kesan yang ditangkap, dan juga ada tafsir dan interpretasi. Ya kalau bicara soal tafsir masing-masing orang atau masing-masing kelompok, ya itu terserah masing-masing pihak dengan berbagai motivasi dan intensinya, ya kan masing-masing. Tetapi yang ingin kami tegaskan bahwa pernyataan Mas Pram itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa sebagai seorang pemimpin, politisi yang berlatar belakang teknokrat, beliau itu ingin bekerja dengan fokus pada pendekatan teknokrasi yang kuat. Bukan pada aksi, sensasi, ataupun selebrasi politik. Dan kalau bicara teknokrasi, tentu dasarnya adalah kompetensi dalam bekerja. Kompetensi itu lebih jauh lagi, basisnya adalah pemahaman akan substansi persoalan yang kemudian dilakukan aksi implementasi untuk bisa menghadirkan sebuah solusi. Dan secara instingtif, pemimpin dengan latar belakang sebagai seorang teknokrat, itu orientasinya tuh ingin selalu hadir untuk menyelesaikan persoalan. Hadir sebagai problem solver. Jadi kalau ditanya, apa intensi? Ya intensinya seperti itu tadi. Jadi tidak ada nama yang disebut, tidak ada tokoh yang disinggung. Mas Pram ini menyampaikan pernyataan itu ingin memberikan pesan kepada warga Jakarta bahwa saat ini saya ini betul-betul mau bekerja dengan dasar konsepsi, kompetensi, kerja otak,
teknokrasi dan solusi yang baik. Oke, jadi nggak ada yang salah juga kalau mengatakan, Mas Pram tadi mengatakan bahwa ya kaget juga kalau saya tiba-tiba masuk gorong-gorong, kayak sifat saya bukan begitu dan kekhasannya bukan seperti itu. Dan apakah seorang teknokrat tidak dekat dengan rakyat? Kita akan bahas itu nanti setelah kumandang azan maghrib berikut ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tadi saya sempat bersinggungan dengan kata teknokrasi. Apakah seorang teknokrat itu belum tentu merakyat ataukah teknokrat itu juga bisa merakyat? Nah ini saya tanyakan ke Bung Ali dulu. Mas Ali, kalau dari PSI, saya mau tanya soal pernyataan Mas Pram deh kalau begitu ya. Tadi Mas Pram mengatakan ya media dan warga akan kaget kalau lihat saya tiba-tiba masuk gorong-gorong. Nah, setidaknya respons Anda pertama kali melihat pernyataan Mas Pram itu bagaimana? Pertama, bahwa tentu Mas Pram mengatakan itu adalah bagian dari hal yang lumrah, karena sebagai pemimpin yang tadi disampaikan punya gaya sendiri-sendiri. Ya. Tapi penting juga mengatakan itu bagi Mas Pram karena gorong-gorong pasti identik dengan Pak Jokowi. Dan ternyata sebelum ditanya wartawan, Mas Pram sudah mengklarifikasi biar tidak samakan, atau mungkin ada pertanyaan kenapa enggak seperti Pak Jokowi. Dan itu sah-sah saja karena tentu masuk gorong-gorong bagi seorang pemimpin bukan soal teknokrat atau tidak, tapi gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini kan baru bagi kepala daerah yang sebelumnya tidak ada. Dan yang kedua, bahwa masuk gorong-gorong ini memang membutuhkan fisik yang lebih ekstra
prima begitu, karena masuk gorong-gorong butuh visi yang kuat, takutnya kalau fisiknya belum siap nanti malah kepleset kah atau apa. Jadi tentu gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini di samping mencerminkan dekat dengan rakyat, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan rakyatnya, bahwa seorang kepala daerah ya boleh-boleh saja dan seharusnya pula, karena apalagi kita substansi misalnya ngomong tentang bagaimana kita mengelola birokrasi kita. Kalau pemimpinnya tidak langsung terjun, maka ini tentu yang laporan adalah yang baik-baik saja, dan ya wajar-wajar saja. Yang dulu Mas Pram saya yakin sangat dekat dengan Pak Jokowi dan tahu kalau masuk gorong-gorong nanti diidentifikasi sebagai orangnya Pak Jokowi kan malah nggak asik juga begitu loh. Karena secara partai kan tentu hari ini sangat berbeda. Oke, itu soal gaya pemimpinan, soal kompetensi tadi disinggung oleh Bung Ansy. Saya ingin coba Mas Adi mengelaborasikan dari pernyataan dua narasumber ini. Bagaimana kira-kira apa ya fenomena pernyataan Mas Pram yang belakangan mengatakan kalau saya tidak mau masuk gorong-gorong, nanti kaget kalau warga Jadi, masuk gorong-gorong. Dua sahabat saya ini ngomongnya normatif sih sebenarnya. Yang ditunggu oleh publik itu bentrokan-bentrokan. Misalnya bahwa sebenarnya Mas Pram itu secara tidak langsung ingin menyebut pemimpin terdahulunya, Pak Jokowi. Kan itu yang diinginkan oleh publik. Tapi sebelum ke situ, saya ingin bicara tentang tipologi pemimpin sebenarnya. Pemimpin teknokratik itu adalah yang pertama, yang di mana ide dan gagasan-gagasan besarnya itu hanya dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk mendeliver apa yang mau diinginkan, itu biasanya ada anak buah dan pasukan. Jadi pemimpin itu tidak harus lumpur-lumpur, tidak harus masuk gorong-gorong dan seterusnya. Dia cukup punya mental model dan mindset besar, kira-kira apa yang akan dia set up terkait dengan sebuah kebijakan politik. Terbaik misalnya, termasuk soal gubernur di Jakarta. Nah yang kedua ada tipologi yang disebut dengan populisme. Jadi tidak perlu berpikir tentang teknokratisme. Pikiran-pikiran besar itu tidak penting. Yang paling penting adalah hadir membaur secara langsung dengan masyarakat soal bagaimana secara simbolik dia memiliki keberpihakan. Ikut turun ke sawah, datang ke sungai, masuk gorong-gorong dan seterusnya. Jadi ini melampaui hal-hal yang sifatnya teknokratis. Yang baik sebenarnya yang ketiga, tidak terlampau ingin membentur-benturkan dua tipologi pemimpin ini, adalah teknokratis populisme. Gagasannya besar, pikiran-pikirannya besar, idealismenya besar, kemampuan dan kapasitasnya juga besar, tapi at the same time dia juga meluangkan waktunya untuk terjun langsung ke masyarakat. Karena kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum di kita itu pemimpin itu adalah kakinya nyentuh ke tanah. Selama ini kita melihat pemimpin itu adalah sesuatu yang berjarak, berada di Menara Gading, jangankan turun ke bawah, diajak foto aja susah bang. Jadi wajar kalau kemudian para pemimpin di negara kita, bukan hanya di Jakarta, di berbagai tempat, bahkan calon-calon presiden itu sering bertemu dengan masyarakat karena satu, ini soal bagaimana membangun chemistry dan intensi untuk dapat disukai. Nggak perlu ada visi misi, nggak perlu ada perdebatan panjang, tidak perlu ada hal-hal yang sifatnya bombastis dan besar. Yang penting ada selfie, foto-foto, kemudian lengan bajunya dicingtingkan, dan itu kelihatan disebut sebagai sesuatu pemimpin yang bekerja. Tapi bagi saya sebenarnya pernyataan Pramono Anung itu adalah soal berorientasi output. Mau gorong-gorong ataupun tidak seorang pemimpin, yang penting adalah solusi yang terbaik terkait dengan situasi persoalan. Pramono Anung misalnya terkait banjir di Jakarta, kan soal rekayasa cuaca. Dan itu fix. Artinya apa? Soal curah hujan kan bisa dikurangi. Banjir tidak seserem pada periode-periode sebelumnya. Padahal ini kan katanya puncak musim hujan. Betul. Gitu ya. Dan itu kan adalah solusi dan tidak perlu turun ke gorong-gorong. Kalau pemimpin sebelumnya misalnya seperti Anies Baswedan, yang dibikin itu adalah sumur resapan. Banjir juga terjadi di mana-mana. Jokowi dan Ahok hampir sama soal normalisasi sejumlah sungai yang dianggap menjadi biang kerok. Artinya apa? Tentu betul bahwa seorang pemimpin memang punya style masing-masing. Tapi orientasi output itulah yang kemudian akan membedakan. Apakah rekayasa terkait dengan hujan bisa mengurangi banjir di Jakarta? Apakah gorong-gorong bisa menyelesaikan? Ataukah normalisasi bisa menyelesaikan? Per hari ini 1 tahun lebih Pak Pram, bagi saya curah hujannya bisa dikurangi. Banjirnya pun rendamannya juga tidak terlampau lama. Itu yang saya lihat. Nah ini kalau mau objektif ya, saya melanjutkan apa yang Anda katakan. Kalau mau objektif gitu ya, bicara seorang teknokrat, tapi juga menyelesaikan permasalahan rakyat langsung, responsif gitu ya. Kita lihat, ya tadi Anda sudah sebutkan masalah hujan, lalu juga masalah macet di TB Simatupang, sudah ada rekayasa lalu lintas gitu ya.
Yang paling baru ada seorang pengendara motor yang jatuh gitu ya. Mas Pram juga langsung betulkan. Nah, ini kan salah satu bentuk respons yang juga cukup positif. Tapi ya yang ingin saya tekankan juga, bagaimana mencitrakan seorang teknokrat yang langsung menyelesaikan masalah ini juga punya pencitraan yang cukup baik di mata publik, Mas Adi. Karena ya kalau lihat Jokowi ini adalah seorang yang sangat-sangat simbolik dan akhirnya mencuri perhatian publik. Ya, bagi saya parameternya kalau bicara tentang Jakarta sederhana, bagaimana solusi terbaik buat banjir. Jadi kalau untuk ada banjir cepat surut, itu pasti akan mendapatkan respon. Yang kedua, kemacetan di berbagai titik, itu ada solusi. Dulu di zaman Ahok ada underpass, ada flyover. Kira-kira Mas Pram itu mau model yang seperti apa? Minimal untuk mengurangi terkait dengan titik-titik kemacetan horor yang all the time kita saksikan di Jakarta. Dulu waktu Pilkada Jakarta kita mendengarkan ada semacam engineering politik yang ingin disampaikan oleh Mas Pram. Misalnya ada hari-hari tertentu misalnya bekerja dari rumah atau work from anywhere. Bisa dari mall, bisa dari kafe atau dari tongkrongan. Yang penting hasilnya sama dengan kerja di kantor. Kalau ini dilakukan, tentu soal bagaimana mengantisipasi macet yang sangat horor di Jakarta dan bahkan menjadi salah satu kota yang termacet di dunia, itu akan bagus. Nah, itu yang sebenarnya ditunggu. Apa dampak signifikan dari teknokrasi yang diinginkan oleh Mas Pram itu? Termasuk juga soal polusi. Suka tidak suka, Mas, kalau kita ini melihat waktu COVID kemarin, itu kan banyak sekali gunung-gunung indah yang bisa kita delok-delok kan, yang bisa kita lihat dari Jakarta. Kalau semua aktivitas itu misalnya bisa dilakukan dari berbagai tempat, bisa dari rumah atau dari kafe, dari mall atau dari jalan, sepanjang pekerjaannya itu selesai, saya kira soal bagaimana tentang udara Jakarta itu segar, sesegar-segarnya, mungkin semacam ilusi. Jadi itulah yang saya sebut sebagai rekayasa yang berorientasi hasil. Ada tidak diferensiasi yang dimiliki oleh Mas Pram terkait dengan solusi alternatif dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya, kalau boleh saya simpulkan sementara ini, apapun gaya kepemimpinannya, yang penting pemikiran besar di balik itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta. Anda sepakat dengan itu? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu sebentar. Kita akan kembali sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Panjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Aquaviva, murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐아 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Tuh, tiap hari minta biskuit. Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti. Kalau enaknya, Terbukti. Pasti Roma Kelapa. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan, berbuka dan bangkitkan semangat. kita anak Energen. Sukses dimulai dari Sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita anak Energen. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan, berbuka dan bangkitkan semangat. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Energen Topping Bang Bang Balls. Kebaikan nutrisi Energen dengan Topping Bang Bang Balls. Makin seru. Makasih, Bu. Baru Energen Topping Bang Bang Balls. Ada topping pakis juga loh. Minum makan bergizi. Wow,
Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Smash matcha, Gen Z banget. Dan Smash fruity, fun, bikin happy. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Mau cappuccino yang so Italiano? Paduan dari Milky Foam tebal, crunchy choco malt, rasa kopinya enak. Top cappuccino. Karena ini the Italian taste of cappuccino. Enak. Dari Wingswood. Kita anak Energen. Sukses dimulai dari sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita anak Energen. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Sover Citrus baru. Segar. Ger. Aroma citrusnya bikin badan segar terus. Anti enak. Sover Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system, hangatnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue segar terus. Sover Citrus anti enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Ya, tadi saya singgung apapun gaya kepemimpinannya, yang penting apa ide besar atau gagasan besar di balik gaya kepemimpinan itu yang tentu untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di publik. Anda sepakat dengan pernyataan apa yang disebut Mas Andi tadi? Ya, sepakat tadi. Jadi intinya Mas Pram mau menegaskan, menyampaikan pesan kepada publik bahwa kerja yang efektif itu bukan sekedar show dan atraksi politik, tetapi kemampuan manajerial. Kalau kita bicara tadi sosok sebagai seorang teknokrat, teknokrasi itu kan gabungan antara kemampuan berpikir pada satu sisi dan kemampuan melakukan aksi implementasi untuk menghadirkan solusi. Itulah sebenarnya teknokrasi. Dalam teknokrasi ada kemampuan untuk berpikir, menganalisis, mengidentifikasi akar persoalan, tetapi tidak hanya berhenti di situ, tetapi hadir dan berdampak. Publik tentu akan lelah kalau hanya disuguhkan pada sensasi, selebrasi, dan atraksi politik. Publik itu hari ini mengharapkan pemimpin yang memang merakyat, maksudnya turun ke rakyat, tetapi kemudian hadir, berdampak dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Jadi kalau kita lihat, kenapa Mas Pram hari ini hadir sebagai seorang pemimpin teknokrat? Beliau S1 itu di ITB, belajar teknik. Serius tuh. S2-nya belajar manajemen, manajerialnya oke. Tata kelola itu belajarnya di UGM. Dan S3-nya itu belajar tentang komunikasi publik itu di Universitas Pajajaran. UI, ITB, UGM, dan Unpad. Ini 3 universitas di mana ada aspek teknokrasinya kalau bicara teknik. Beliau dengan latar belakang itu sains and teknologi jelas. Bicara manajerial, itu tata kelola birokrasi, dan beliau punya pengalaman. Pernah jadi anggota DPR RI, wakil ketua DPR, 10 tahun di kabinet sebagai Seskap, dan hari ini dipercayakan oleh rakyat. Jadi kalau ditanya, Mas Pram ini sebagai politisi, beliau juga mentransformasi dirinya menjadi seorang teknokrat. Jadi ekspertisnya ada, experience-nya, pengalamannya ada, dan tentu aspek elektoralnya terbukti di Jakarta. Menang dengan 51% 1 putaran. Satu putaran. Jadi Mas Pram ini saya katakan
man of action and solution, tetapi juga man of intellectual atau man of idea. Karena memang beliau itu berpikir strategis, selalu berorientasi pada solusi. Mungkin nyaris tidak ada dalam otaknya itu berpikir tentang bagaimana membuat gimmick politik. Oke, nah saya lempar ke Mas Ali. Mas Ali, publik sudah lelah dengan gimmick lah ya, kalau kata Mas Ansilema, Bung Ansilema begitu. Publik sudah lelah dengan gimmick. Yang penting ide dan gagasan besarnya dan dikomunikasikan dengan baik kepada publik supaya publik paham dan benar-benar paham apa yang dikerjakan oleh pemimpinnya. Anda respon soal ini? Iya, itu kan soal pertama kayak tadi yang disampaikan oleh Bang Adi. Jadi semuanya berorientasi pada hasil. Iya, seorang pemimpin pun sama, baik kayak teknokratik atau yang lain. Tapi ada poin yang paling penting sebagai kepala daerah, dan mungkin Mas Pram baru pertama kali mungkin ya, saya nggak tahu, jadi kepala daerah, itu berbeda dengan konsep yang tadi disampaikan semuanya, bahwa seorang kepala daerah tidak cukup sebagai teknokrat. Karena kalau teknokrat itu Pak Sekdanya, kepala OPD-nya, sudah pikirannya gayanya begitu. Ada konsepnya, bagaimana pelaksanaannya, kebijakannya, semua itu yang mereka pelajari selama jadi ASN itu. Tapi muncullah sosok kayak seperti Pak Jokowi yang kemudian punya prinsip bagaimana kemudian prinsip pengawasan itu berjalan dengan efektif. Yang disebut sering beliau sampaikan sebagai manajemen pengawasan itu. Karena selama ini konsep saya yakin setiap provinsi, setiap kepala daerah punya, karena sudah disodorkan oleh konsep yang bagus, baik di RPJMDK atau kemudian di aturan-aturan yang lain. Tapi itu yang kemudian tidak dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin hanya kemudian punya pengalaman di legislatif dan lain sebagainya, belum punya kepala daerah, dan itu kan rentetan tidak sekonyong-konyong tiba-tiba begitu. Karena ada pengalaman Pak Jokowi dari wali kota sampai gubernur. Bukan soal populis, bukan soal atraksi. Saya yakin kalau Mas Pram pernah masuk gorong-gorong, gorong-gorong yang disentuh oleh Mas Pram pasti akan terus bersih. Karena itu tanggung jawab birokrasinya. Jangan baik Mas Pram sudah turun gorong-gorong, gorong-gorongnya mampet, akan malu sendiri. Dan itu tanggung jawab. Nanti diuji saja. Mana gorong-gorong yang pernah dimasukin Mas Pram akan berbeda dengan gorong-gorong yang belum pernah dimasuki Mas Pram. Karena itu bentuk pengawasan secara langsung. Dan itulah yang dibutuhkan hari ini untuk memberi contoh kepada birokrasi yang rata-rata isinya teknokrat itu. Gitu. Nah ini dibutuhkan hari ini, bukan soal atraksinya. Gitu. Oke, ini ada dua pendapat yang berbeda, tapi saya ingin mencoba mengkonklusikan pembicaraan malam hari ini melalui pendapatnya Mas Adi. Jadi, apakah pemimpin di Jakarta hari ini harus memilih antara teknokrasi atau populisme lapangan? Atau justru dituntut untuk menggabungkan keduanya menurut Anda? Yang ideal memang kombinasi di antara keduanya, karena satu sisi publik kita secara umum itu suka dengan pemimpin yang dinilai engage ya, terjun langsung ketika menghadapi persoalan-persoalan apapun. Tapi kita juga memahami keterbatasan seorang pemimpin itu kan tidak mungkin hadir secara fisik di semua persoalan-persoalan yang ada. Misalnya macet lah hampir tiap hari, kan nggak mungkin pemimpin gubernur itu ada di situ, Bang. Dan kemudian solusi yang sebenarnya diinginkan. Yang paling penting adalah soal bagaimana menghadirkan rekayasa terkait dengan persoalan-persoalan krusial, soal banjir, kemudian juga soal macet, tentang polusi dan seterusnya. Di Belanda itu adalah negara yang bagaimana di bawah itu banyak daratan, banyak rumah, dan di atas itu ada laut. Tapi kenapa banjirnya misalnya tidak sesadis seperti yang terjadi di Jakarta? Ada tidak hal-hal yang sifatnya solutif yang kemudian bisa dilahirkan oleh seorang pemimpin? Per hari ini kalau kita bicara tentang Jakarta, itu beyond politik, apakah itu teknokrasi, apakah itu populisme, ataupun kombinasi. Yang diinginkan itu adalah memang solusi-solusi yang memang itu menjadi praktis dan menjadi kuncian bagaimana persoalan Jakarta itu selesai. Kan dari dulu hingga saat ini persoalan banjir kan selalu terulang. Mas Pram itu termasuk gubernur yang menurut saya agak hebat. Ini kalau banjirnya di zaman Anies itu habis di babak belur, dibully. Kalau banjirnya hari ini itu di zamannya Pak Jokowi dan Ahok itu habis barang. Tapi di zamannya Pak Trump semuanya senyap, sunyi, dan seakan-akan tidak ada persoalan. Padahal banjir di titik-titik tertentu. Itulah bagaimana memaintain komunikasi dengan baik. Betul. Itu artinya apa? Dari segi psikologi komunikasi publik, Mas Trump memang relatif
satu ya tidak memiliki resistensi, tidak memiliki musuh di berbagai tempat. Jadi wajar sekalipun banjirnya sama, macetnya sama, bully-buliannya tidak sesadis terhadap gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi kalaupun toh tidak sesadis itu, tentu Mas Pram itu dianggap oleh publik mesti punya novelty, sesuatu yang different betul dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kan pemimpin sebelumnya sudah ada loh, ada Ahok yang belak-belakan, ada Pak Jokowi yang dianggap suka belusukan gorong-gorong. Tapi persoalan Jakarta gitu-gitu aja. Meskipun ada risiko politik yang muncul sedikit. Betul, ada Anies yang kemudian juga misalnya drainasenya yang macam-macam dan seterusnya. Kalau Mas Pram bisa melampaui pemimpin-pemimpin yang ini dengan solusi yang ada, saya kira akan menjadi legacy yang cukup luar biasa. Luar biasa. Baik, terima kasih Bung Hansi, Bung Adi dan Mas Ali. Mas Pram punya gaya pemimpinnya masing-masing dan Jakarta masih akan dipimpin oleh Mas Pram di masa-masa yang akan datang. Kita akan juga lihat bagaimana Pramono Anung, seorang Pramono Anung Gubernur Jakarta menyelesaikan masalah-masalah yang ada di ibu kota Jakarta. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi. Saudara, komika Panji Pragiwaksono jalani sidang adat suku Toraja terkait candaannya soal budaya Toraja. Kami punya informasinya sesaat lagi.